dari arah map atas menuju ke map bawah. Berarti ini dari CPR dan juga Mil menuju ke arah kiri. Dan ini cenderung nggak menguntungkan untuk orang-orang yang punya di drop zone Pochinok dan juga Sentosa berarti Baby. Iya. Dan oke, ini kita bisa ngelihat sendiri. Dan posisi dari Dewa, kali ini mereka bakalan coba nabrakin ke arah pik kah? Karena gue ngeliat pergerakan mereka bakalan ke arah sana. Sedangkan mereka harusnya tahu di Bima Sakti ada GRC. Mereka tinggal milih aja mau bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri. Menarik banget mengingat kayak nggak mungkin mereka sampai ke Pochinok sama Mars Electric gitu ya. Jadi mereka standby di sekitaran perbatasan Bima Sakti dan Pik ini semata-mata untuk mengusir beberapa tim yang juga nggak nyampe ke drop zone mereka. Kayak Eko mungkin pengen ke Sentosa karena dia lepas si Piartnya, ya kan ada EVOS di sana. Dan Eko sudah mulai merasakan tensi-tensi pertama dari Dewa United yang hanya menggunakan Vector saja, Baby Lee. Udah ini Iko aja mau coba buat jalan lagi ke arah belakang, mau coba turun di drop zone-nya karena emang terlalu jauh dan gak terjangkau juga. Di sisi lain Dewa Sun13 udah dapetin GRC Hidden di arah lain. Ini berarti mereka ngebagi dua posisi, setengahnya ke arah Iko Esports, setengahnya lagi mereka bakalan cek area Bima Sakti yang udah dikumpulin oleh GRC. Sedangkan di Katulistiwa ada dua player dari GRC Aprodet bakalan bertemu dengan Rose Rider. Udah mulai kelihatan satu pop-upan global berhasil mereka buang begitu aja, bahkan satu double barrel berhasil men-take down seorang North. Ini pergerakan North yang menurut gua cukup template yang akhirnya kebaca sama GRC bisa dieksekusi dengan baik gitu ya. Karena GRC juga tadi harus membayar harga yang cukup mahal di Bima Saktinya. Dia simpan high dance semata-mata untuk make sure kita nggak kena backstep gitu ya kan. Betul. Ke arah Katulistiwa. Kalau misalkan mereka all in ke Katulistiwa malah bisa di-retake Bima Saktinya. Tapi sepertinya sudah ada suara-suara yang juga sangat meriah. Yaitu Valdo berhasil dapetin Surya. Di lain sisi tadi juga ada RRQ yang juga bakalan straight contest ke arah Factory. Karena memang Factory se-big deal itu. Ada Blue Zone dan Factory juga menjadi salah satu drop zone-nya RRQ trading. Karena Dewa United setelah tadi sempat diintai sama salah satu playernya yaitu Rens. Rens udah menjadi korban kali ini. Tapi kalau ngelihat gimana Eko tetap berada di posisi yang aman, harusnya nggak bakal jadi masalah besar ketika ada trading datang dari Rain, Baby Lee. Oke, Rain juga kayak udah mulai tahu bahwa ada satu player yang udah mulai kelihatan dari Iko Esports, yaitu Kochel yang coba untuk bersembunyi. Karena gue lihat dari minimap pun Iko Esports mereka bakalan split position dengan teman-teman yang lainnya, sedangkan Dewa utuh dengan 3 player bakalan coba untuk ngeras ke hadapan satu player yang udah mulai kelihatan. Tapi satu pop-upan global udah mulai dilakukan bahkan di belakang. Jangan pakai panci dulu, ditembak dulu. Bahkan Mini Yuji sudah mau digenggam, mencari badan lawannya tapi belum kena, belum ter-take down. Masih dicari, itu dia akhirnya Kochel harus terculik oleh Dewa United Esports. Emot dulu. Iya. Emang gitu ya. Kalau Eko kan emang identik juga belakangan dia ngenokin orang, dia emot. Sekarang kayak kebalik gitu ya kan. Dia di-nokin orang akhirnya dia emot juga. Dan tadi tuh cara Rain ngebaca karakteristik mainnya Kochel itu akurat banget. Ketika dia mau coba jiggle keluar terus masuk lagi. Itu dia kebaca kan melakukan upaya checkpoint di rumah L, tapi sudah ada MBR yang akan melakukan upaya setupnya Baby Lee. Wow, ini rumahnya udah mulai amuk juga oleh MBR Epsilon. Kelihatan tadi udah ada satu senjata ledakan kelihatan, bahkan Falls harus ter-take down kali ini dengan satu setup yang dilakukan oleh GRC sangat-sangat on point. Tapi lagi-lagi terkena M79. Ada satu player yang coba untuk kabur ke arah belakang. WNG tersisa sendirian aja menjadi lone survivor dan kabur sejauh mungkin ke area Bima Sakti. Udah mulai galak ya kalau kita lihat, bahkan tadi teriak-teriakannya juga kedengeran dari GRC terlalu membara-bara. Sangat tahu betul mereka harus mendapatkan poin yang maksimal di kesempatan hari ini. GRC nggak mau menyerah dengan keadaan. Sementara MBR ada perhitungan yang meleset ketika Volt tadi tumbang lebih awal. Dan kita harus saksikan lagi aksi gimana Dewa United akan mempertahankan picknya yang sudah mulai coba didatangi oleh MPO Esports, Baby Lee. Ya, ini MPO juga gue rasa kalau misalkan mereka melakukan sebuah team fight, ingat di bawah sana gue ngelihat ada RRQ. Harusnya yang bakalan coba untuk rotasi ke area pick sana karena biasanya memang seperti itu. Dari Factory mereka jalan ke Pochinok dan naik ke arah atas dan gua rasa ini akan terjadi. Cuman masalahnya tinggal nunggu aja siapa yang bakalan aksi dari lawannya baru mereka bereaksi. Dan kita juga akan melihat aksi sesaat lagi harusnya di sekitaran Clock Tower sudah ada Tiger Wong Esports yang berhadapan dengan OP Griffin, Baby Lee. Aduh,
dua player dari Tiger Wong Esports bakalan coba untuk di-take down begitu aja. Faker, hati-hati di arah belakang. Bahkan kali ini Tiger Wong Esports tersisa seorang Dimas, lone survivor lagi. Jadi banyak banget tim-tim yang udah mulai pincang di early game ya. Ya, ini eksekusi yang akhirnya tidak terlalu baik untuk Tiger Wong. Dimana kita tahu Tiger Wong sebenarnya enak banget. Fase early-nya dia nggak terganggu. Bahkan Clock Tower sempat dilepas RRQ. Kali ini yang malah juga nggak repotnya. Harus ngehandle knockdown yang tidak terduga-duga datang dari arah belakang. Abai juga harus segera recover terlebih dahulu karena terlalu beresiko saat ini dari kempon yang mereka tempatin. Karena Dewanya juga pinter banget. Dewanya udah mundur lagi ke bawah, jagain zipline-nya. Dia tahu betul potensi backstep bakal datang dari arah sana. Sehingga dibikin siapapun yang perang sama MPO itu dia pasti bakal rugi, Baby Lee. Tepat sekali. Karena Dewa United Esports mereka harus coba mengamankan satu tempat dan kompon yang harus mereka punya terlebih dahulu. Karena untuk meras ke arah depan itu akan menjadi hal yang cukup berbahaya. Apalagi MPO mereka udah mulai masuk ke rumah yang dimiliki oleh Dewa tadinya. Dan di arah kanan pun masih ada EVOS Divine. Di depan ada JRC dan di area pick akan selalu menjadi penumpukan tim di middle game-nya. Bahkan kali ini Abai pun udah mulai memegang senjata karena mereka tahu bahwa JRC udah mulai datang ke kompon mereka, Bang Haji. Yap, udah mulai langsung dieksekusi oleh seorang Abai. Oh my god, terlalu gegabah Abai di peluru ketiganya. Masih harus recover dulu dengan medical kit dan oke, mulai tutup semua jalur pintu masuk menuju ledakan-ledakan yang datang dari lawan. JRC pun bakal ambil sikap untuk pasang posisi mereka. Udah kebuka juga Steffi di sini dari seorang Razor. Udah menjadi sebuah info yang cukup mahal sebenarnya untuk JRC. Karena artinya JRC tinggal tunggu timing. Steffi-nya selesai, mereka bisa all in langsung ke arah RRQ. Tapi RRQ sekarang lagi padet-padetnya, lagi dempet-dempetnya. Ini juga bisa di-abuse sebenarnya dengan grenade yang bisa disiapkan dari JRC. Tinggal gimana JRC nyerang, JRC mulai serangannya. Dan EVOS atau bahkan MPO bisa connect. Bahkan masih ada satu player MBR di arah rumah Sultan yang juga bisa ikut campur di sana. Mulai terlihat Lim mencoba ngebait dengan badannya. Tapi dari kejauhan Valdo berhasil dapetin satu orang. Vals ada apa ini? Vals ternyata harus menjadi korban dari kekejaman MPO. Mulai ada launchpad. Coba Komi coba Lin menuju ke arah MPO. Dan MPO ternyata sudah langsung berpindah tempat lagi. JRC one step ahead di sini untuk mendapatkan dia punya compound yang cukup menjanjikan mengingat circle masih ada di sana, Baby Lee. Aduh, ini sih bakalan jadi berbahaya banget untuk siapapun tim yang ada di tengah-tengah area pick. Karena gue rasa bakalan jadi salah satu ancaman dari berbagai macam arahnya. Ada OP Griffin juga di sana, ada MPO yang udah mulai berpindah tempat dan Dewa masih di posisi yang sama. Sedangkan zona berikutnya udah mulai kelihatan terpental jauh di area pick sana. Dan gue rasa nggak akan bertahan lama mereka hinggap di area pick. Wah, ini kalau udah kayak gini, zonanya nariknya ternyata ke atas lagi. Area patahan beserta dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan lupa di arah belakang. Ada Kak Gendra yang coba memanfaatkan satu mini launchpad-nya sepertinya. Pada resistance yang harus ter-take down di awal. Dan kali ini setup Kak Gendra akan dilakukan. Di mana setiap playernya akan menjadi salah satu player yang udah mulai bakalan maju secara perlahan. Bahkan ada satu launchpad lagi. Lagi dan lagi dimanfaatkan. Tapi kali ini Sam13 akan 1v1 situation dengan Reva. Ada satu buah backup yang dilakukan. Tapi Sam13 tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan tersisa seorang Iki dari Dewa United Esports. Satu buah granat sudah mulai dilontarkan, meledak begitu saja tapi mengkikis 1 poin aja. Gak bisa mengembalikan keadaan. Bahkan Iki akan sedikit sulit untuk mundur karena belakang. Sedangkan ada MPO di sana, ada Kak Gendra juga di sana. Tapi kali ini Iki akan memilih untuk hinggap di satu kompon terlebih dahulu. Tapi ini bakal sulit banget. Bahkan diras begitu aja dan Dewa harus tumbang di stack yang ke-11. Sayang sekali Dewa tumbang di 11. Sesal Faing juga kecolongan di peringkat ke-10. Betul. Tadi gue udah sempet lihat gimana Iko memanfaatkan momentum ini menjadi sangat baik untuk mereka. Mereka nge-shadow Sesal Faing sampai gak ke-notice sama sekali. Hal itu yang sebenarnya juga gue harapkan bisa dilakukan sama Kak Gendra. Tapi Kak Gendra gak berani ambil resiko untuk melewati jembatan menuju ke arah Mil. Sampai era Kak Gendra tinggal harus menyusul di peringkat ke-9. MPO akan mendapatkan momentum emas ini. Tinggal gimana caranya nge-handle satu tim lagi di depannya yaitu JRC. Karena terjadi kali ini di mana salah satu rumah dari RRQ akan coba untuk dihinggapi oleh beberapa tim yang berbeda. Di mana Brian Yo akan menjadi korban pertama, tapi kali ini Vault harus tertekan dengan ada backup dari seorang Ian.
ikutan. Tapi mereka gak bisa terlalu lama karena bakalan banyak terparty yang ikut-ikutan. Tapi kali ini MPO masih menjaga badannya di arah bawah, berusaha untuk set up terlebih dahulu, nunggu momen yang pas untuk naik ke arah atas karena mereka sadar di atas sana ada RRQ yang udah mulai set up duluan. RRQ dari tadi benar-benar baik untuk positioning mereka, gimana cara nggak ke notice, nggak langsung straight di rush begitu ya sama tim yang datang ke compound mereka. Dan Eko akan coba ambil spotlightnya masuk ke arah circle terakhir terlebih dahulu. Mereka bakal jaga posisi mereka sesolid mungkin dan JRC akan menjadi PR yang besar sekali untuk JRC karena JRC harus memilih apakah mereka harus kontes atau mereka meninggalkan tempat ini dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Resource pasti terbuang, Beyond juga berhasil dapetin loss di sisi lain. EVOS bakal fokus perang sama Evereclipse dan ini malah menjadi angin segar untuk Iko karena Iko akhirnya harus mantau aja dari kejauhan dan berhasil mendapatkan keuntungan dari pecah perang tersebut antara JRC dan juga MPO dan juga RRQ. RRQ meanwhile masih stand still alive, tapi gimana MPO juga sekeras batu seperti nama timnya. Jafra masih ada, I'm God bersama Beyond juga masih solid bertiga. Tapi kita lihat apa yang terjadi untuk RRQ, ternyata nggak bisa step up lebih jauh lagi. Bakal di jump shot sama seorang Jafra dengan double barrel ya. Ditahan dulu sejenak, Joel berhasil dapetin Valdo juga. Ternyata 3 tim aja yang tersisa, Iko dan juga MPO bersama EVOS kali ini. Udah ada keluar juga bakal coba tutup. MPO yang bakal coba tumbang dihabisin sama I'm God. Ada Eko bakal diras begitu saja. Dudes menjaga posisi paling jauh, diajar oleh I'm God. Coba charge dengan charge booster lawan dual handgun. Masih bisa di-handle dengan baik. I'm God lawan satu lagi, coba di-charge lagi. Udah mulai retak keluar, bakal hancur. Coba kayak tumbang, mati ada Dudes. Bakal coba di-tapping dengan M60. Bakal coba langsung diras, terobos aja lah anjay. Sedikit lagi, ini bakal menjadi the moment of truth untuk EVOS Divine. Dari Dudes sendiri, udah bakal di-charge dan hasta la vista. EVOS Divine membuka match ini untuk mendapatkan booyah. Keren banget EVOS Divine. Karena posisinya tadi udah nggak memungkinkan mereka untuk dapetin booyah ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau ngomongin luar